risiko sukuk kan dijamin penuh oleh negara. Risiko bisa dikatakan nihil. Bolehkah seperti itu? Bukankah imbalan itu diberikan ketika sudah tahu untung atau ruginya? Tapi dia pernah nanya ke influencer, katanya jawabannya ya udah debat aja nih DSN MUI. Pertanyaan Mbak lainnya, dia juga nggak berani nih, apakah deposito di bank syariah itu sudah halal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman JSS, teman jajan syariah. Hari ini nih kita mau ngebahas salah satu pertanyaan dari teman-teman JSS. Kebetulan berhubungan tentang reksadana pasar uang. Lihat di sini ya di video sebelumnya. Nah, RDPU kan terdiri dari yang syariah, terdiri dari deposito syariah dan sukuk. Rupanya masih ada nih teman JSS yang masih ragu nih dengan kesyariahannya. Nah, pertanyaannya adalah, Mbak, risiko sukuk kan dijamin penuh oleh negara. Risiko bisa dikatakan nihil. Nah, kemudian sukuk juga memberikan imbalan tetap sejak awal. Sudah ditentukan imbalan yang akan diterima sebesar berapa besar. Bolehkah seperti itu? Bukankah imbalan itu diberikan ketika sudah tahu untung atau ruginya? Apalagi nih mbaknya ngasih ngutip hadis nih, lihat di sini ya hadisnya ya, bahwa dari hadis riwayat Tirmizi mengatakan, Rasulullah mengatakan penghasilan atau keuntungan adalah imbalan atas kesiapan menanggung kerugian. Intinya sih high risk high return gitu ya, no pain no gain. Ya sama ya dengan konsep di keuangan. Nah, hadis yang kedua adalah beliau mengutip, tidak halal keuntungan sesuatu yang tidak ditanggung resikonya. Ya intinya sama. Mbaknya maka ragu karena setahu dia sukuk itu nggak ada ruginya. Terus dia masih ragu, tapi dia pernah nanya ke influencer, katanya jawabannya ya udah debat aja nih DSN MUI. Ingat ya DSN MUI, di video yang lain pernah saya mention ya. Jadi disuruh debat di DSN MUI. Dan pertanyaan mbak lainnya, dia juga nggak berani nih, apakah deposito di bank syariah itu sudah halal. Nah, kalau yang itu bisa dijawab di video yang sebelumnya juga ya. Oke, simpelnya gini. Memang kalau saya pribadi untuk RDPU syariah, saya prefer ya dominan di deposito. Kenapa? Karena kalau itu saya gunakan untuk dana darurat, ya mendingan yang lebih aman deposito. Nah, pertama kita mulai bahas mungkin dari pertanyaan terakhir si Mbak ini nih, tentang deposito. Pertama, untuk menjawab apakah deposito syariah di bank itu halal, bisa dijawab dari video yang ini. Oke. Kedua, deposito syariah di Indonesia itu pada dasarnya berbasis akad bagi hasil. Istilah bekennya sih mudharabah. Ya intinya berbagi hasil sih, partnership. Nah, ada imbal hasil atau return yang kita dapatkan nih, tapi itu nggak pasti, nggak kayak konvensional. Makanya kalau kita lihat website di bank, dia akan tuliskan seperti ini nih, indikasi imbal hasil gitu. Walaupun nominal rate-nya terkesan sama, tapi pada dasarnya itu hanya indikasi. Yang namanya kita berbisnis, nggak mungkin kan kita harus menentukannya di awal, kan bisa untung, bisa rugi. Tapi mbak, kenapa saya dapatnya sama terus ya tiap bulan? Oke, itu ada triknya di bank syariah. Bank syariah akan meletakkan portfolio duit-duit kita di deposito untuk mendapatkan uang dengan cara memberikan pembiayaan ke klien-klien yang lain, ya rumah atau pembiayaan usaha. Yang pastinya untuk deposito akan diatur bagaimana risikonya seminimal mungkin. Tapi bukan nggak ada risiko ya, maka diatur sendiri itu sama bank. Ada cara game dan triknya yang hanya dilakukan oleh bank. Nah, clear ya, jadi deposito syariah itu ada risikonya juga ya. Jangan bilang nggak ada risiko, makanya bank syariah menetapkannya indikasi bagi hasil. Yang artinya bisa dapat lebih, bisa dapat kecil. Semoga clear ya yang tentang deposito. Nah, kedua nih, di RDPU tadi ada deposito. Di lainnya itu juga ada sukuk. Nah, tentang sukuk ini nanti akan kita jelaskan nih di video yang lain supaya teman-teman bisa investasi di sukuk. Tapi, simpelnya untuk menjawab tentang proteksi atau investasi di RDPU kita, kalau sukuk itu sebenarnya yang dimaksud si Mbak ini, yang sukuknya nggak ada risiko, itu masalah. Jadi simpelnya sukuk itu ada dua, ya secara general ada sukuk negara, ada sukuk korporasi. Yang disebut sukuk yang hampir nihil risikonya itu adalah sukuk negara. Kenapa?
Karena sukuk negara di mana kita memberikan pembiayaan kepada negara. Nah, logikanya adalah negara mampu untuk membayar pembiayaan kita, kecuali dengan satu syarat. Negara kita bangkrut, yang tiba-tiba inflasinya gede ya, sampai bangkrut, utangnya banyak. Nah, jadi bukan berarti kita ketika berinvestasi di sukuk negara nggak ada risiko, ada risikonya, tapi minimalisir, kecuali kalau negara itu bangkrut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih, biasanya sukuk negara, pemerintah lebih prefer, dia lebih suka menggunakan akad yang bersifat sewa atau disebut ijarah. Makanya imbal hasilnya tetap. Padahal sukuk itu banyak loh modelnya. Kalau di luar negara lain ada berbasis bagi hasil, ada berbasis jual beli. Tapi di kita kebanyakan nih berbasis ijarah atau sewa. Yuk intip, kalau sewa bisa ditentukan di awal nggak? Simpelnya bisa ya. Jadi wajar nggak ketika misalkan kalau sewa itu sudah bisa ditentukan di awal dan bentuknya fix? Iya, tentu dong. Kalau kita sewa rumah aja, tentu misalkan untuk setahun harganya segini, untuk 2 tahun harganya segini. Nah, mungkin pertanyaan lainnya, lalu yang disewa pemerintah apa? Nah, ada mekanismenya. Intinya, melalui proses sukuk, kita nanti akan memiliki kepemilikan salah satu aset negara. Jadi nanti negara kan punya aset di Indonesia, dipilih, diperjualkan, belikan secara istilah syariahnya qobat. Mungkin secara aturannya surat menyurat bukan di kita, tapi secara kepemilikan transfer manfaatnya udah ke kita, sehingga sewa itu, hak sewa itu jadi milik kita. Bingung ya? Ya intinya sih kalau yang penasaran seperti itu. Ya intinya sukuk tetap ada risiko, deposito tetap ada risiko, tapi nihil gitu ya. Hampir nihil diusahakan, karena apalagi deposito kan dijamin LPS ya, karena itu aturannya negara. Oke, semoga clear ya Mbak untuk menjawabnya ya. Kalau masih ada yang ragu, ayo komen di Instagram kita atau di video kita juga. Lalu subscribe ya kan, like and share ke teman-teman yang lain nih, supaya yang lain juga melek keuangan dan tahu juga keuangan syariah gimana ya. Dan kita pun juga semangat nih untuk bikin konten. Yuk semangat jadi investor, mulai dulu bertahap ya. Pastikan proteksi kamu aman. Ya, assalamualaikum. See you in the next video.